Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat maghrib Masjid Baitul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita haturkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita berjumpa dalam sesi taklim pada maghrib. Semoga pertemuan kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya semoga Allah limpahkan kepada kita rahmat hidayah pertolongan kita di dalam memperjuangkan adinullah, di dalam membela merawat iman dan Islam kita. Dan semoga amal kita yang sampai hari ini di akhir bulan Muharram, semoga Allah terima ibadah kita dan memantapkan kita menjadi calon kuat penghuni surganya Allah. Amin. Bapak rahmatullah, malam hari ini kita mencoba untuk mengkaji yang ringan, tapi nampaknya tidak bisa dianggap remeh. Apa itu? Seputar tentang rambut putih di kepala. Kenapa Pak? Wan biasanya kalau orang sudah sepuh itu tidak berani sendirian bawa uane. Kalau sudah sepuh, sudah tua, mesti kemana-mana bawa uane. Uane kan uan ini uban. Uane. Ada 7 keistimewaan atau fadilah tentang uban. Semoga ini akan menjadi satu menginspirasi kita bahwa uban itu adalah sesuatu yang harus kita ilmui. Tumbuhnya rambut di kepala kita harus diilmui. Tidak boleh kita tidak mendapatkan ilmu itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 54 Allah memberikan informasi tegas kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dhi'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwata tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yahlaqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semuanya min dha'fi, dari keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwatan, kemudian dari keadaan lemah itu Allah berikan kekuatan. Lemah itu saat bayi, kita tahu kalau anak atau usia bayi itu sampai nanti usia SD masih lemah, SMP. Setelah SMA lalu besar, kata Allah janganlah min ba'di dha'fi quwwatan, setelah lemah Allah berikan kekuatan. Ini real ya. Sampai usia 50, 60 masih diberi kekuatan, tapi ada juga yang usia 50 sudah lemah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah kuat itu Allah jadikan dha'fa, lemah kembali, wa syaibah, lemah dan berubah. Ini syaibah itu diungkapkan di dalam ayat ini uban. Jadi uban diungkapkan dalam format firman Allah, berarti di dalamnya ada keistimewaan. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah berkehendak apapun yang Dia ciptakan. Karena apa? Dia adalah Maha Alim dan Qadir, Maha mengetahui dan Maha kuasa. Jamaah rahimakumullah, kita melihat ada kalimat atau kata syaibah, uban, yang kadang kita tahu waktu kita masih muda, mungkin ada orang tua lihat
ada dicabuti ubannya, mungkin dia merasa malu karena punya uban. Tidak sedikit juga orang tua yang malu punya uban, padahal umurnya belum cukup untuk beruban sudah punya uban. Sebenarnya ini karena tidak punya ilmu aja. Lalu kenapa Allah itu memberikan informasi tentang syaibah, tentang uban ini? Lalu siapakah nabi pertama yang Allah berikan uban? Ternyata Bapak Ibu, Allah memberikan uban ini kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi sebelum nabi-nabi Ibrahim tidak beruban. Sebagaimana sabda Rasul, awal nasu ro'a syaiban Ibrahim. Awal-awalnya manusia yang melihat uban itu Ibrahim. Jadi sebelum Ibrahim tidak ada yang melihat uban. Lalu kenapa? Lalu Ibrahim bertanya, ya Rob, mahada, apa ini ya Rob? Rambutku kok tumbuh putih-putih. Pernah bapak-bapak waktu tumbuh putih bertanya nggak Pak? Jenengan waktu tumbuh uban bertakon-takon mboten? Kita rambutnya putih. Lalu dari tumbuh rambut itu pernah nggak kita berpikir ini sih maksudnya apa Allah memberikan dikasih rambut putih? Nabi Ibrahim bertanya, mahadza ya Rob, apa ini ya Rob? Apa jawaban Allah? Qala Allah Ta'ala, waqara ya Ibrahim. Itulah tanda kewibawaan wahai Ibrahim. Kata Allah, waqara ya Ibrahim, tanda kewibawaan. Bapak-bapak yang sudah punya uban, kata Allah, waqara, wibawa. Berarti yang sudah punya uban di hadapan Allah sudah diberi kewibawaan. Wibawa siapa ya Pak? Ayo, wibawa apa? Biasanya orang berwibawa kan dihormati, diajeni kan gitu. Bisa kita lihat pas lagi di jamuan syukuran ada makan-makan, mesti dicari orang yang sepuh dulu. Monggo kula aturi ingkang sepuh-sepuhin. Betul kan? Nggak mungkin yang muda nyelonong, saru. Yang sepuh-sepuh dulu monggo kula aturi napa majurin. Mungkin tandanya sepuh apa? Beruban. Entah itu rambutnya, entah itu jenggotnya. Ya Pak Karso jenggotnya ya Pak Karso. Jenggotnya yang ubanan. Kalau Pak Nanang tak belum beruban ya Pak Nanang ya. Kepala sama saya itu sama itu. Jadi jenggotnya yang putih. Tandanya karena punya wakoro, ada kewibawaan. Ini informasi yang bagus sekali. Ibrahim dikasih tahu wakoro ya Ibrahim. Lalu gimana? Zidni wakoro, tambahkan aku wakoro, tambahkan aku wibawanya supaya bertambah ubannya begitu. Ternyata Ibrahim lalu zidni wakoro, ya Allah tambahkanlah aku ubannya biar aku tambah wibawa. Tapi saat ini kadang orang malah disemir ya Pak, semir hitam supaya katon nom malih kinclong malih. Nah ini kan masya Allah. Karena tidak ada ilmunya. Padahal zidni, kata Ibrahim, zidni waktu tambahkan aku uban ya Allah. Ini informasi kedua. Yang ketiga, kita lihat di surat Maryam ayat 1 sampai ayat keempat. Ini juga penting untuk menangkap informasi tentang uban itu seperti apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idz nada rabbahu nidaan hafiya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi saqiya. Sampai ayat ini saja untuk menginformasikan tentang uban. Kaf ha ya ain shad. Sekedar untuk menambahkan pengertian kita, kalau ada
surat diawali huruf alif, lam, mim atau kaf, ha, ya, ain, shad, berarti ayat ini atau surat ini akan menceritakan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah. Apa kata Allah dalam firman ini? Zikru rahmati rabbika abdahu Zakari. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Jadi diceritakan di ayat ini sebagai bentuk penjelasan tentang rahmat. Apa bentuk rahmatnya? Ini yang penting. Idznada rabbahu nidaan nafiyah, yaitu ketika siapa? Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ini catatan buat kita, bahwa setiap kali kita berdoa dengan suara yang lembut, nidaan hafiyah, doa kalimat yang menyentuh. Ini siapapun kita. Kemudian qala rabbi inni wa'adal 'adhu minni wasta'malat ra'su syaiba. Kata Allah, dia berdoa, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah. Ini wa'adhu minni wasta'malat ra'su syaiba, dan kepalaku telah beruban. Ra'su syaiba. Ungkapan Zakaria dengan mengatakan tulang lemah, kepala telah beruban, menandakan beliau bukan muda lagi, sudah tua kondisinya. Lalu dia mengatakan lagi, walam akun bidunga ika robbi syaqiyah. Ini yang sangat perlu kita yakini. Beliau mengatakan selanjutnya, dan aku belum pernah merasa kecewa dalam berdoa kepada Tuhanmu ya Rabbku. Walaupun sudah tua, rambut sudah beruban, berarti sebentar lagi akan meninggal, tapi dia tidak pernah berdoanya, tidak pernah kecewa dengan Allah, dengan doa-doanya. Walaupun sudah tua terus berdoa, tidak boleh kecewa, tidak boleh putus asa. Artinya di ayat ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah putus berdoa, berhenti berdoa sebelum dikabulkan. Ini pelajaran penting buat kita. Walaupun sudah memutih rambutnya, semuanya putih, tapi tidak boleh kita berputus asa dalam berdoa. Ini informasi penting yang harus kita catat sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berputus asa dalam berdoa, walaupun kondisi fisik kita sudah melemah, teruslah berdoa. Selanjutnya, apakah Nabi kita Muhammad SAW beruban? Tadi Nabi Ibrahim sudah diberi informasi uban. Ternyata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga beruban. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadisnya, bahwa syaibatani hudan wa ikhwatuha, telah menjadikan aku beruban, hudan wa ikhwatuha, surat Hud dan teman-temannya. Rasul beruban karena membaca surat Hud dan teman-temannya. Apa itu teman-teman surat Hud? Kata Rasulullah, sabda Rasul, yaitu surat Waqiah, Al-Haqqah, At-Takwir, Al-Ihsan. Kenapa sampai menjadikan Rasul beruban? Sebab di dalam surat Hud dan teman-temannya ini menceritakan tentang kedahsyatan Yaumul Qiyamah, peristiwa-peristiwa kengerian hari kiamat. Dari informasi ini berarti seseorang bisa beruban, salah satu penyebabnya adalah
beban pikiran, stres pikiran, banyak mengalami penekanan dalam hidup, ini juga mudah beruban. Jadi uban itu penyebabnya, orang beruban penyebabnya salah satunya ini ya, bukan semua, salah satunya adalah kengerian atau kesetresan yang luar biasa dalam berkehidupan. Ini sangat memudahkan cepat tumbuhnya beruban. Maka kalau kita agar tidak cepat tumbuh beruban, maka berkehidupan ini jangan sampai membebani tanpa merasa bahwa hidup kita tidak ada yang membantu atau tidak ada penyelesaiannya. Maka bertawakal kepada Allah menjadi salah satu upaya agar beban berkehidupan ini enteng. Berapa jumlah uban Rasul dari usia 63 itu? Ternyata hanya 14 helai uban. Sebagaimana di dalam sabdanya yang dikatakan ma'adatur roksi fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walikiyati illa arba'a wa asra sya'rotan baydah. Saya tidak menghitung di kepala Rasulullah dan jenggot Rasulullah kecuali 14 helai. Sampai usia 63 beliau hanya 14 helai, Pak Nana. Luar biasa kan? Dan penyebabnya 14 helai itu yang tadi salah satunya adalah Hudun wa ikhwatuha, membaca surat Hud dan ikhwat. Jadi ada, ini bisa kita lihat kenapa munculnya uban Rasul sedikit, pola makan, kemudian kepasrahan kepada Allah. Ini menjadi contoh. Bukan berarti kita lalu menyesal banyak beruban, tidak usah. Tapi ini sebagai keilmuan bahwa Rasul juga beruban. Lalu apa yang bisa kita dapatkan fadilah atau keutamaan kita memiliki uban? Yang pertama, bahwa dengan beruban ini Allah akan mengangkat wibawa orang-orang beriman. Jadi beruban itu diangkat wibawanya oleh Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadisnya, inna min ijlalillahi ikramatis syaibatil muslim. Sesungguhnya pengagungan kepada Allah adalah menghormati orang-orang muslim yang beruban. Inna min ijlalillah, sesungguhnya pengagungan kepada Allah tadi, mengagungkan Allah itu menghormati orang muslim yang beruban. Berarti kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan sahabat-sahabat semua menghormati orang-orang muslim yang beruban, sama saja mengagungkan Allah. Ulangi ya Pak. Kalau kita menghormati orang muslim, orang beriman ya, yang sudah beruban, sama saja berarti mengagungkan Allah. Maka mangke sing sami beruban dihormati nih Pak, supados nilainya mengagungkan Allah. Ampun, tapi syaratnya muslim nih, muslim. Taat milo rata-rata kalau bapak-bapak ibu-ibu ada orang yang sudah beruban mesti ada rasa respon yang takzim ya. Maka rata-rata kalau sudah beruban, sudah sepuh, mesti dia diberi. Kadang lagi ngantri aja, monggo Pak ringin kula tekan tuh. Coba. Kalau pas lagi di itu di suatu keramaian, dia butuh tempat ya, antrian, mesti kesepuan dia dahulu. Maka
ini anak-anak muda ya, kalau nanti melihat di suatu tempat ada orang sepuh ya, sudah sepuh beruban, dia muslim, berikan tempat khusus buat dia sebagai pengagungan kepada Allah. Jangan sampai kita sampai pada ngantri kok. Jangan sampai kita ego ya. Kalau di angkot ya dulu atau di bis kalau ada ngantri orang tua berdiri, yang muda malah duduk saja. Ini kan padahal yang tua sudah berubah, mbah-mbah dibiarin berdiri, ini sama saja tidak mengagungkan Allah. Ya, kalau kita memberikan dia tempat duduk, maka dia sudah sepuh, kita berikan tempat duduk sebagai bentuk penghormatan karena kesepuhannya. Inna min ijlalillah, berarti mengagungkan Allah. Ini juga bentuk kayak. Yang kedua, uban itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Sebagaimana Rasul tegaskan, la tantiqu syaiba ma min muslim yusibu syaiba fil Islam illa kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Kata Rasul, la tantiqu syaiba, janganlah kamu mencabut ya uban di kepalamu. Tidaklah seorang muslim memiliki sehelai uban kecuali akan menjadi cahaya di hari kiamat. Sehelai uban jadi cahaya di hari kiamat. Ya, apakah cahaya seperti lampu masjid? Nah, Allah alam. Tapi pasti bercahaya. Namanya cahaya berarti kan pasti bisa menerangi. Sehelai uban menjadi cahaya di hari kiamat. Kira-kira bapak-bapak sampun nate ngitung ubane dereng, Pak? Ibu-ibu ta mboten medal ubane nggih, Bu? Mboten beda nggih. Coba nanti sepulang dari masjid sama bapaknya petan-petanan, jajal Pak dihitung ubane pira. Maka semakin banyak ubannya berarti dia akan menjadi cahaya di hari kiamat. Nah, ini menjadi mantap bagi kita yang punya uban. Yang belum punya uban berarti segera minta dikasih uban supaya nanti menjadi cahaya di hari kiamat. Nah, apakah hanya mereka yang beruban saja yang nanti punya cahaya di hari kiamat? Dan bagaimana kondisinya kiamat sih kok sampai Rasulullah memberikan informasi bahwa uban bisa menjadi cahaya? Emangnya nanti di mahsyar itu petang, katanya matahari di atas kepala kita, berarti kan padang. Nah, gitu ya, matahari kan kurang lebih 1 kilan sampai setiap manusia sesuai amalnya dia akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Seperti itu memang. Nah, setelah terjadi penghitungan hisab ya, maka matahari dan bulan itu dengan izin Allah dimasukkan atau dicemplungkan ke dalam neraka. Matahari dan bulan dicemplungkan masuk ke dalam neraka. Disitulah kondisi saat itu gelap gulita, petang dedet, karena matahari dan bulan sudah dimasukkan ke neraka. Sebegitu besarkah neraka sampai bisa memasukkan matahari dan bulan? Allah kuasa berapapun. Kalau Allah kuasa, apalagi matahari dan bulan ya. Jadi sebagai bentuk memantapkan kepada mereka penyembah matahari dan bulan bahwa dia salah menyembah di dunia. Maka setelah matahari dimasukkan ke neraka dan bulan, gelap gulita. Di situ mulailah
berjalan menuju Shiratal Mustaqim atau berjalan di jembatan. Kalau orang Jawa bilang sehelai rambut atau sehelai rambut dibelah 7 ya. Jadi jembatannya itu ibaratnya sehelai rambut dibelah 7, kita suruh berjalan di atasnya. Padahal ini hanya sebagai sebatas betapa sulitnya dalam keadaan gelap kita harus melewati jembatan. Disinilah posisi uban ini berfungsi untuk menerangi jalan menuju sirat, menuju jembatan ke surga. Apa saja selain uban? Selain uban itu adalah sholat subuh di masjid. Jadi siapa saja yang rajin sholat berjamaah subuh di masjid ya, maka dia akan mendapatkan cahaya. Basiril masaina fi dzulami ilal masajidi bin nuri yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki dalam kegelapan ke masjid-masjid Allah dengan cahaya pada hari kiamat. Jadi ini informasi ini, berjalan ke masjid dalam kegelapan salah satunya adalah sholat subuh. Tapi kira-kira hari gini apa ada orang masuk ke masjid gelap-gelap? Udah padang semua, ya kan? Listrik di mana-mana. Artinya gelap itu cuacanya memang gelap. Kemudian gelap itu pengertiannya memang saat itu semua orang ya enakan tidur. Maka kalau di suasana subuh ada orang berjalan ke masjid dalam kondisi gelap, dingin, sepi, maka Rasul mengatakan dia akan mendapat cahaya pada hari kiamat. Ini. Jadi bin nuri yaumal qiyamah, dia akan dapat cahaya di hari kiamat. Mudah-mudahan bapak-bapak dan juga ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Jannah, mari ini menjadi motivasi kita, salah satunya juga agar kita rajin berjamaah sholat subuh supaya nanti kita dapat cahaya di saat nyebrang jembatan. Ya kalau jembatannya kalau seperti jembatan Suramadu enak, ini jembatannya masalahnya jembatannya sangat sulit, peteng, gelap gulita. Maka ini sebagai motivasi kita agar kita rajin. Innallaha la yudhi'u lilladzina yatakhallaluna ilal masajidi fi dzulami bin nurusati yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan memberi cahaya kepada orang-orang yang berjalan ke masjid pada waktu gelap dengan cahaya yang memancar pada hari kiamat. Ini hadis kedua. Jadi ini memotivasi kita agar kita rajin, anak-anak ya, bapak-bapak, ibu semuanya. Yang kedua, ketiga ya, jadi tadi orang yang sholat berjamaah subuh akan dapat cahaya. Yang kedua tadi uban ya. Yang ketiga anggota wudhu kita ya. Anggota wudhu yang setiap hari kita basuh itu akan menjadi cahaya di hari kiamat saat menyeberang jembatan. Sebagaimana Allah Rasulullah tegaskan, murron ya, bi'adliyati minal atharil wudu. Kelak anggota wudu akan bercahaya. Jadi cahayanya ya wajah, kemudian tangan, kaki semuanya. Maka cahaya dari wudu itu akan menandai bahwa itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan mudah ditandai karena gelap sekali. Dalam kondisi gelap itulah akan mudah ditandai mereka-mereka yang
pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya yang mendapat cahaya adalah orang-orang yang cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan mendapatkan cahaya khusus. Kemudian pemimpin yang adil, ya. Kemudian yang keempat, uban mendatangkan pahala setiap helainya. As-saibu nurun minal mu'minina la yusibu rajulun saibati fil islami illa kanat lahu bi kulli saibatin hasanatin. Uban adalah cahaya seorang mukmin. Tidaklah seorang mukmin memiliki sehelai uban dalam Islam, melainkan setiap helai uban adalah dihitung satu kebaikan. Sehelai uban satu kebaikan. Kapan? Setiap hari. Jadi tiap hari uban ini sudah mendatangkan kebaikan. Saat ini bapak-bapak lagi ngaji, maka uban ini bersaksi jadi kebaikan. Jadi dengan kita niat untuk apa ya, memelihara uban karena perintah Rasulullah SAW, maka uban yang kita miliki ini akan bernilai satu kebaikan satu helai. Makanya tadi nanti dihitung, kalau bisa dihitung ubannya berapa, ya. Rambut kepala, rambut jenggot, ya pokoknya ya ada rambutnya lah, ya itu di mana saja ada, itu nanti bisa dihitung menjadi satu kebaikan. Maka agar uban ini punya nilai kebaikan, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu sampun niat dereng memelihara uban itu pun diniatin apa dereng? Apa karena otomatis punya jadi nggak sempat niat? Ya sudah punya uban ini sudah diniati untuk memelihara karena Allah, ataukah belum diniati agar dapat kebaikan? Karena agar dapat kebaikan kita harus niat memelihara uban karena Allah dan Rasul. Jangan pernah malu punya uban, jangan pernah takut beruban, nanti mau dikira tua, ya. Jadi bukan keton tua biasanya kan, wis uwanan keton tua dia takut. Padahal yang lebih takutkan kan kita jangan sampai amal kita tidak banyak, sudah tua amalnya sedikit. Nah itu kan harus kita takutkan. Kalau tua ubanan sudah wajar, muda ubanan nggak apa-apa. Tapi yang kita takutkan sudah tua amalnya sedikit, ya kita belum persiapan, maka kita niatkan agar kita memiliki semangat, ya semakin kita beruban kita sadar diri memang sudah tua. Uban bisa mendatangkan pahala ketiga. Yang keempat, uban ini setiap hari, ya setiap kita punya uban Allah angkat derajatnya. Wa rufi'a fiha darajah. Jadi punya uban ini Allah angkat derajatnya. Bukan sekedar berpahala menjadi cahaya, ya di hari kiamat. Wakoro punya wibawa, ya. Tapi ternyata uban ini mampu mengangkat atau bisa mengangkat derajatnya bagi yang pemilik uban. Siapa? Mereka yang memang niat untuk memelihara uban. Ini nanti dampak baiknya ini akan Allah angkat derajatnya. Bagaimana caranya Allah mengangkat derajatnya? Allah Maha tahu bagaimana dia itu akan diangkat. Salah satunya jelas orang beruban itu mesti harus semakin giat dalam beribadah. Kalau sudah tahu sudah beruban, sudah tua, masih kelayaban baik, dugem, ya mana bisa diangkat derajatnya.
sudah tua, sudah uban, sudah tahu ada masjid di rumahnya, di depannya masjid, nggak nengok masjid, malah lupa jalan ke masjid. Ini lebih parah lagi. Maka yang beruban tapi diangkat derajatnya oleh Allah, pasti mereka yang semakin mendekat kepada Allah. Maka setiap kali kita ngaca, bercermin, bapak-bapak, mungkin bapak-bapak sok bercermin, mestinya dilihat dulu itu kepalanya, rambutnya wis akeh sing putih. Berarti kalau rambutnya akeh sing putih, artinya kepala kita harus semakin putih, pikirannya bersih, berprasangka baiknya. Jadi semakin banyak rambut di kepala kita yang putih, berarti Allah sudah menuntut kita agar dibersihkan pikiran yang jahat, ya. Kemudian diputihkan pikiran-pikiran yang gelap, ya, karena yang gelap-gelap ini pasti akan menjadikan semuanya jadi gelap. Kemudian dengan putih itu pikiran kita diberi nur oleh Allah, cahaya putih, cahaya kebaikan. Jadi diangkat derajatnya berarti oleh Allah, dia dipahamkan tentang agamanya, diberi semangat tentang beragama, semangat dalam beribadah. Jadi bagi bapak-bapak yang sudah punya uban tapi semangatnya semakin baik, ini berarti ada tanda Allah sedang mengangkat derajat kita di depan Allah sebagai muttaqin. Karena salah satu, ya, derajat yang diterima nanti Allah adalah muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi dengan beruban kita semakin menyadari pentingnya bahwa sadar diri sudah tua, ya. Kemudian selanjutnya kelima, setiap helai uban itu adalah menghapus kesalahan. Tadi satu helai satu kebaikan. Ternyata di samping kebaikan, satu helai juga menghapus kesalahan. Wa khutta'athu biha khati'atun. Jadi uban itu menghapus kesalahan, satu kesalahan. Jadi kalau bapak-bapak setiap hari itu dengan rambutnya uban, baik di jagat maupun di kepala, tiap hari urun punya andil menghapus dosa kita satu. Tiap hari dihapus dosanya dengan uban itu. Dan tiap hari ditambah kebaikannya dengan uban itu. Coba tumbuh sendiri niat untuk ittiba Rasul, sudah jelas itu menjadi wakoro, menambah wibawa, menambah kebaikan satu helai dan mengurangi dosa satu. Ini hal yang menjadikan kita bersemangat untuk punya uban, bukan malah kita jadi menghilangkan semangat kita beruban. Kemudian uban ini juga mengingatkan kita, nomor 6, peristiwa hari kiamat. Jadi uban ini mengingatkan kita peristiwa di hari kiamat. Surat Muzammil ayat 17. Fakaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba. Lalu bagaimana kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari, ya, tetap ingkar kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban, wildanu shiba. Jadi hari kiamat itu digambarkan oleh Allah wildanu shiba, anak-anak beruban di hari kiamat nanti. Kenapa anak-anak seketika itu beruban? Saking dahsyatnya, ngerinya hari kiamat, maka sontak seketika anak-anak beruban putih semua. Apa bisa begitu? Bisa begitu.
Ini diceritakan dalam sebuah kisah seorang ustazah di Mesir, ya. Suatu ketika ustaz ini mentazir santrinya yang masih SD, ya, di kamar mandi. Dia ditazir karena dia melanggar aturan kelas, ya, aturan sekolah. Ditazir, dimasukkan ke kamar mandi. Lalu qadarullah ustadznya ini lupa sampai selesai sekolah. Ustadz ini pulang ke rumah. Malam-malam, setelah malam itu, ustadz ini ingat, ya Allah, itu santri saya ada di kamar mandi. Lalu dia ngajak suaminya untuk ke sekolahan. Segera ke sekolahan, anaknya ketakutan, dibuka, apa yang terjadi? Dengan ketakutan itu, anaknya putih semua rambutnya, seketika itu. Padahal tadinya waktu sekolah masih hitam. Jadi anak sudah ketegang, rambutnya putih. Malik seketika itu putih. Ini sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam surat Muzammil. Yang ketujuh, uban mengingatkan bahwa ajal telah dekat. Surat Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumul nadhiru fadzuqu bima lidzalimina min nasir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Bagi orang-orang zalim tidak ada penolong. Jadi uban ini menjadi pengingat bahwa ajal makin dekat. Dengan kalimat Fatir ayat 37 dengan mengatakan beliau beriman, bukankah kami telah memanjangkan umurmu sampai beruban? Berarti kan sudah tua. Apakah belum datang kepadamu peringatan sampai sudah tua, nggak ingat sama Allah, nggak bertobat atas segala dosa? Maka buat kita bapak-bapak jamaah rahimakumullah, maka uban ini mengingatkan kita ajal sudah dekat, kematian sudah hampir menjemput, ya. Dan malaikat itu salah satunya memberi tanda kepada kita manusia adalah uban. Jadi uban itu termasuk tanda-tanda dari malaikat, ya. Kalau bahasa kerennya itu layang soko malaikat, itu ada 3. Apa itu? Bayadu roksika ba'da sawada, putih rambutmu setelah hitam. Itu surat dari malaikat. Yang kedua, inhina zohrika ba'da istiqomah, badannya bungkuk setelah tegak. Artinya sudah sudah nggak tegak lagi, berarti sudah kakinya sudah tambah 1. Dha'fu badani ba'da kuwah, lemah badannya setelah kuat. Ini surat atau layang dari malaikat. Salah satunya A3 itu rambut beruban, kemudian badan membungkuk karena sudah sepuh, dan lemahnya badan setelah kuat. Maka buat bapak-bapak, teman-teman semua, sahabat-sahabat jamaah Masjid Baitul Jannah, mari kita jaga, rawat kesehatan kita. Dan mumpung masih kita di kesempatan, diberi kesehatan, diberi kekuatan, maksimalkan ibadah. Karena nilai ibadah kita itu yang menjadi taruhan kita dengan surganya Allah, ya. Semoga dengan amal-amal kita, dengan iman kita, Allah akan memberikan rahmat dan dimasukkan kita dalam golongan ahlul jannah. Semoga ada kebaikan dari pertemuan malam hari ini. Walaupun minkum, maafkan segala kekurangan kami. Sampai jumpa lagi insyaallah di kesempatan yang lain. Kita dengan kafaratul majelis.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.